di Kompas TV. Tuduhan ijazah palsu perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Bagus seorang pelapor harus membuktikan juga ijazahnya yang kita pertanyakan. Joko Widodo tercatat di Universitas Gadjah Mada dan Joko Widodo itu lulus. Selengkapnya dalam Rosi, ijazah Jokowi dipersoalkan lagi. Dalam kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, satu-satunya jalan yang sekarang ditempuh adalah jalur hukum. Prof. Hamid juga tadi mengatakan bahwa tempuh sampai ke pengadilan. Artinya, bisakah hukum ini menjadi panglima atau bisakah kita katakan bahwa hukum masih jadi harapan untuk mencari keadilan? Begini, Anda sendiri yang suka memuatkan di media. Sekarang terjadi mafia hukum kan? Pada tahun 80, saya mengambil satu mata kuliah namanya Hukum Dagang di Fakultas Hukum, mahasiswa. Hampir saya tidak sarjana hukum gara-gara hukum dagang. Ribet saya pahami itu. Setelah 40 tahun, usia saya sekarang segini, ya, saya berhadapan satu kenyataan namanya dagang hukum. Tetap saya tidak bisa memahami. Saya tidak bisa memahami itu hukum dagang. Sekarang saya tidak bisa memahami dagang hukum. Dan terjadi. Ya kan? Kalau kita lihat pemberitaan yang kawan-kawan pers kemukakan semua sekarang, bahwa di Republik kita memang ini terjadi besar keadilan. Hukum menjadi barang komoditi yang tunduk dengan mekanisme pasar, ya, supply and demand. Hakim kena berita, polisi, jaksa, semua kena kan? Sebagai lembaga ya, sebagai lembaga. Meskipun yang melakukan orang per orang, tapi pemberitaan kan memberitakan ketiganya ini. Ada kasus A, ada kasus B, ada kasus C. Terlepas persoalan kasus ijazah Pak Jokowi ya, terlepas. Memang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh kawan-kawan media bahwa terjadi mafia peradilan, ya. Ada pengacara, ya. Ada hakim, ada panitra. Semua lembaga hukum kita dan badan-badan yang berada di lembaga hukum kita ini kena masalah yang sangat negatif. Sogok menyogok, beli perkara dan sebagainya. Artinya memang hampir dikatakan legal system kita kolaps sekarang ini. Kolaps. Sistem hukum kita. Sistem hukum kita. Sistem penegakan hukum kita kolaps sekarang. Dengan berbagai kasus yang terjadi. Kalau kita lihat misalnya pengacara. Kita dari kasus terakhir misalnya kasus suap hakim 60 miliar. Ya. Ada MS, ada J, Marcel Santoso dan Junayadi. Itu kan pengacara yang ternama, kaum terdidik. Ya. Bisa terjerembab saat dapat gelar doktor, dapat pujian luar biasa, tapi bisa masuk ke kubangan mafia peradilan. Itulah yang saya katakan tadi. Hukum sekarang jadi barang komoditi. Dan pelakunya macam-macam. Dia tunduk pada hukum penawar tertinggi kan. Kayak lelang. Ini yang terjadi memang sekarang. Tidak mengenal dia doktor, akademisi, kampus ternama. Sudah kolaps sistem kita. Dan tahu kenapa itu terjadi? Apa yang jadi soal? Saya berteori sedikit ya. Ada orang yang bernama Lawrence Friedman mengatakan kalau Anda mau lihat hukum berjalan atau tidak, 3 hukumnya itu sendiri. Buat saya tidak ada masalah ini. Tetapi strukturnya, negara, lembaga-lembaga negara itu yang kita percakapkan kan, mulai jaksa, polisi, belakang ini hakim banyak disorot ya, dan kultur itu banyak tabiat masyarakat kita. Tapi tabiat masyarakat kita yang tidak taat hukum itu karena pengaruh struktur, pengaruh kekuasaan yang ada. Dia hanya mengikut. Untuk bangsa Indonesia, masyarakat kita itu kan masyarakat yang mengikuti panutan kan. Kalau di atas berlaku curang,
jangan pernah mengharap rakyat ini tidak curang. Beda di masyarakat lain. Kalau toh pemimpinnya curang, mereka tetap tidak curang. Kalau kita cenderung ikut pemimpin ya. Kalau pemimpinnya neko-neko, ya masyarakatnya, kita ikut pemimpin yuk. Neko-neko, kulturnya. Kultur masyarakat kita ditentukan oleh panutan. Apa bisa beban itu dibebankan ke pemimpin semuanya? Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Mau bikin apa? Itulah sebabnya kenapa filosofi kita kan selalu mengatakan apa? Ingarso sung tulodo kan? Kita ikut pada keteladanan. Persoalan penegakan hukum dengan masyarakat, bentuk masyarakat Indonesia adalah persoalan panutan. When the leader is good, maka kultur masyarakat kita juga adalah good. Nah, kalau kita balik lagi ke sistem peradilan, orang-orang yang ada di dalamnya, tadi Prof. Hamid sebutkan ada hakim, ada pengacara di sana. Ya, oh iya. Dari kasus-kasus terakhir misalnya, biasanya kan pengacara itu dan panitera ini jadi pintu masuk. Karena tidak bisa hakim berkomunikasi, bertemu langsung dengan yang berperkara. Tidak juga. Kenapa? Hukumnya begitu. Banyak hal terjadi. Saya kasih contoh ya. Tahun lalu, saya kebetulan mengurus Yayasan Sosial Jenderal Yusuf di Al-Markas. Kami sudah menangkan sampai di kasasi. Masukkan penjara itu orang yang mengklaim tanah yayasan, tanah Pemda ya, masuk. Mereka PK. Sebelum dikirim berkas PK kan dibuat majelis dulu kan. Anggota majelis yang mau mengirim berkas ini ke Mahkamah Agung untuk PK datang ke saya. Hakim loh. Dia tahu saya ketua yayasan. Dan hebatnya ditemani oleh jaksa yang membela perkara ini. Jaksa negara kan. Dan minta uang. Langsung. Jadi tidak benar itu bahwa hakim tidak berhubungan langsung. Begitu rusaknya sekarang hakim kita. Rusak. Capek-capek kuliah 4 tahun, saya sedih loh kalau bicara soal mafia peradilan ini, Prof. Hamid. Nah, jadi bagaimana masih percaya terhadap sistem hukum? Sementara satu-satunya jalan yang bisa ditempuh saat ini menyelesaikan banyak kasus adalah hukum, Prof. Itu yang saya sesali. Kenapa tiba-tiba komisi independen bernama KPK ini terbonsai secara sistematis? Dulu ada harapan kan? Ya toh? Yang menggulung banyak pengacara, hakim, itu kan KPK. Sekarang dengan posisi seperti ini apa bisa? Ya, kalau Anda tanya saya, jujur, kalau saya Presiden Pak Prabowo, kesempatan sekarang menjadi pemimpin, menghentikan semua ini. Caranya? Tegas saja. Dengan cara kasus-kasus besar, ya, proses terus, jangan hilang di tengah jalan. Kasih contoh. Kita mau spesifik, misalnya kita ambil sebagai unit analisa perkara kasus PIK yang sangat heboh kan, sampai ke mancanegara. Teruskan, panggil pemiliknya. Jangan hanya receh-receh manajemen dipanggil, pemilik, supaya orang tahu. Oh, memang serius Presiden Republik Indonesia ini. Tidak tebang pilih. Tidak tebang pilih. Hanya itu caranya sekarang. Oke. Ya, untuk melawan sistem yang sudah terbentuk sedemikian rupa yang korup ini, Presiden ambil alih komando sekarang. Tunjukkan. Untuk membuktikan bukan rule by law, tapi rule of law. Rule of law. Saya mau kasus ini terus. Jangan tiba-tiba hilang. Begitu juga kasus-kasus lain. Sehingga hakim tahu bahwa Presiden Republik Indonesia, pemimpin tertinggi kita ini tidak main-main. Ya. Kalau tanpa dengan itu, sudah. Ini sudah jadi sistem kebobrokan hukum kita ini. Jangan sampai eksekusi hukum kita. Oke. Law enforcement kita sudah bobrok sekali. Ya.
Penegakan hukum tidak boleh The tebang pilih. president must be determined untuk eksekusi dengan kasus-kasus, mulai kasus besar, go all the way down until the end. Jangan tiba-tiba hilang, karena begitu hilang semua akan mengatakan, ah gampang, kita tidak diapa-apakan kok. Mulai pengacara, aparat birokrasi, hakim, dan sebagainya dan seterusnya. Karena begini ya Friska, ya. Jaksa berbuat A karena dia bilang, polisi kan sebagai penyidik juga begitu. Nah, hakim yang berbaju hitam, masa kalian saja yang dapat, kami enggak? Lalu pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Jangan sampai jadi lingkaran setan dan tidak ada ujungnya gitu ya Prof. Dan sekarang mafia peradilan tahu nggak modusnya? Dia tidak peduli kalah di pengadilan negeri, kalah di pengadilan tinggi. Dia tunggu level kasasi supaya kurang uang keluar. Dia bom di level kasasi. Itu yang terjadi. Ya sekarang ini. Jadi hukum harus tegas, tidak boleh tebang pilih. Oke gas, jangan omong-omong doang gitu ya. Prof. Hamid Awaludin, terima kasih sudah bersama di program Rosi. Makasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Rosi. Saya Friska Clarissa, kita jumpa lagi Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam, sampai jumpa.